Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bab pertama dari materi kelas 9 semester ganjil, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Tahukah kalian virus berkembang biak dengan cara membelah diri? Misalkan, suatu tim penelitian dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Apabila seseorang terinfeksi virus tersebut, berapa jumlah virus dalam tubuhnya setelah 6 jam? Nah, dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bilangan berpangkat. Mari kita amati tabel. Pada tabel terdapat perpangkatan 5. 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya 5 kali 5, hasilnya 25. 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. 5 pangkat 4, bentuk perkaliannya 5 dikali 5 kali 5 kali 5, hasilnya 625. 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Setelah mengamati tabel, dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan bilangan pokok atau basis, N disebut dengan pangkat eksponen. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Agar kalian lebih memahami mengenai bilangan berpangkat, berikut beberapa contoh. Yang pertama, menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk soal yang pertama, soal A, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali, maka perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 pangkat 4. B, T dikali T dikali T dikali T dikali T dikali T dikali T. Karena T dikalikan berulang sebanyak 7 kali, maka perpangkatan dengan basis T dan pangkat 7. Sehingga hasil perkalian tadi sama dengan T pangkat 7. Untuk poin C, 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Karena 2/3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, maka perpangkatan dengan basis 2/3 dan pangkat 5. Sehingga hasilnya 2/3 pangkat 5. Contoh 2. Menghitung nilai perpangkatan. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. A. Negatif 2 pangkat 3. Pada soal ini,
Negatif 2 merupakan basis, 3 merupakan eksponen, sehingga ini adalah perkalian berulang bilangan negatif 2. Sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Untuk poin B, 3T pangkat 4. Perkalian berulang 3T. Untuk menyelesaikannya, kita pisahkan antara bilangan dan variabel. Sehingga hasilnya 81 dikali T pangkat 4 sama dengan 81 T pangkat 4. Untuk poin C, 2/5 pangkat 5. Ini merupakan bilangan pecahan. Perkalian berulang pada bilangan pecahan. Sesuai dengan aturan perkalian pada bilangan pecahan, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Sehingga hasil dari perpangkatan ini adalah 32/3125. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Contoh yang keempat, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. A 64, B 512. Untuk yang A 64 itu harus kita ubah menjadi, kalau basis 2 artinya bilangan pokoknya 2 dan pangkatnya berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 64. Setelah dicari, kita peroleh bahwa 2 dikalikan sebanyak 6 kali yang hasilnya 64. Sehingga 64 sama dengan 2 pangkat 6. Untuk yang B 512 kita cari karena basisnya masih dengan bilangan 2, kita cari bilangan yang bilangan 2 dipangkatkan sampai dipangkatkan berapa yang hasilnya 512. Nah, hasilnya adalah 512 sama dengan 2 pangkat 9. Contoh yang kelima, tentukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. A. 2 pangkat X sama dengan 256. B. 7 pangkat X sama dengan 343. Nah, artinya kita harus menentukan atau mengubah bilangan biasa ke dalam bentuk bilangan berpangkat sesuai dengan basis pada soal yang telah diberikan. Untuk yang A 2 pangkat X sama dengan 256, itu basisnya adalah 2, sehingga 256 kita ubah
menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2, hasilnya adalah 2 pangkat 8. Sehingga dapat kita lihat di sini X itu sama dengan 8. Untuk yang B, 7 pangkat X sama dengan 343. Nah, artinya kita ubah 343 menjadi bilangan berpangkat dengan basis 7. Nah, hasilnya adalah 7 pangkat 3. Sehingga nilai X adalah 3. Contoh yang keenam. Tim penelitian dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, ini adalah soal yang ada di awal tadi. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Pembelahan virusnya itu setiap virus membelah menjadi 3 ekor setiap 0,5 jam. Maka didapatkan bentuk pembelahan virus tersebut dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 3 dan basis mengikuti lama waktunya. Maka didapatkan formula pembelahan virus sebagai berikut. 3 pangkat N dengan N menyatakan banyak pembelahan yang terjadi. Apabila waktu virus dalam tubuh manusia adalah 6 jam, maka pembelahan yang terjadi adalah 12 kali. Sehingga banyak virus adalah 3 pangkat 12, yaitu sama dengan 531.441 ekor. Baiklah, diharapkan kalian dapat memahami materi dan contoh-contoh yang telah dipaparkan. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.